Perencanaan perizinan. Pada bidang ini, permasalahan yang disoroti adalah penyederhanaan perizinan yang dapat berimplikasi pada hilangnya beberapa jenis izin, misalnya izin pemanfaatan ruang, izin lingkungan, serta izin mendirikan bangunan, yang diintegrasikan ke dalam perizinan berusaha. Hal ini menutup celah bagi masyarakat untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas pada setiap fase perizinan. Selain itu, dari aspek kelembagaan, RUU juga mengarah pada adanya sentralisasi perizinan yang dapat berdampak pada tatanan otonomi daerah dan memberikan beban berlebih bagi pemerintah pusat, termasuk dalam hal pengawasan atas perizinan berusaha yang telah dikeluarkan. Bidang persyaratan investasi. Pertama adalah perluasan bidang usaha yang tadinya ditutup bagi investasi asing, misalnya produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang, seperti senjata kimia. Dengan dibukanya bidang usaha tersebut bagi investasi asing, maka ini akan berpotensi mengancam kedaulatan negara, ketahanan, serta keamanan nasional. Yang kedua adalah adanya penghapusan persyaratan investasi yang krusial. Salah satunya adalah penghapusan atas persyaratan untuk mendirikan perseroan terbatas penanaman modal asing, yang tadinya berguna untuk memberikan proteksi bagi pemerintah terhadap perilaku eksesif investor yang semata-mata mengejar keuntungan atau profit oriented, tanpa mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Bidang ketenagakerjaan. Pengaturan bidang ketenagakerjaan menunjukkan bahwa alih-alih memberikan perlindungan bagi pekerja, RUU Cipta Kerja justru berpotensi membuat pekerja kembali mengalami peminggiran demi kepentingan investasi dan pembangunan ekonomi. Padahal, dalam hubungan industrial Pancasila, perlindungan pekerja merupakan tanggung jawab negara. Jikalaupun ada pasal yang memberikan pemanis atau sweetener bagi kepentingan pekerja, pasal-pasal ini sebenarnya sulit untuk diimplementasikan. Bidang kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi UMKM dan koperasi. Pada bidang tentang UMKM dan koperasi, disebutkan bahwa kemitraan merupakan bentuk pembinaan dan pengembangan UMKM dan koperasi hanya dapat dilakukan melalui kemitraan dalam rantai pasok atau supply chain saja. Hal ini berpotensi mensubordinat peran UMKM dan koperasi hanya terbatas pada rantai pasok, serta mereduksi beragamnya pola kemitraan yang ada. Bidang dukungan riset dan inovasi. Pada bidang ini, terdapat setidaknya 6 permasalahan, yakni landasan hukum yang tidak memadai, ketidakjelasan tentang tujuan riset, ketidakjelasan pihak yang terlibat dalam riset dan inovasi, ketidakjelasan hak dan kewajiban para pemangku kepentingan, ketidakjelasan mekanisme pelaksananya, dan ketidakjelasan peran institusi yang relevan dalam riset dan inovasi seperti perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan Dewan Riset Nasional. Bidang administrasi pemerintahan. Untuk administrasi pemerintahan, permasalahan yang muncul adalah penataan kewenangan presiden dalam kaitannya dengan sistem ketatanegaraan presidensial, pengaturan diskresi yang terlalu lebar dengan mekanisme kontrol yang tidak memadai, pengubahan konsep fiktif positif yang berpotensi menjadi bom waktu. Formil administrasi pemerintahan yang menghilangkan kontrol negara dalam memudahkan investasi dengan menghapuskan persyaratan yang penting dalam perizinan, dan substansi dalam konteks otonomi daerah, di mana akan terjadi penumpukan kekuasaan ke pusat yang dipegang langsung oleh presiden.
Bidang penerapan sanksi. Bidang penerapan sanksi ada 8 poin yang dicermati. Adapun poin tersebut adalah prinsip penormaan yang dilandaskan pada rubrika ex-lex, ketidakkonsistenan ancaman sanksi pidana, ketidaksinkronan penulisan nominal, penghapusan sanksi pidana untuk perbuatan pidana lingkungan hidup, sanksi administrasi terkait persyaratan bangunan gedung, penggunaan stelsel pemidanaan yang tidak konsisten, perihal pertanggungjawaban korporasi, dan penegakan hukum. Bidang pertanahan dan yang terkait. Bidang ini termasuk di dalamnya pengadaan tanah, alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, pertanahan, dan bidang terkait lainnya. Berbagai masalah tentang hal tersebut antara lain tidak memenuhi syarat formil dan material dalam penyusunan RUU Cipta Kerja berkenaan dengan asas keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum, dan penyusunannya terindikasi melanggar norma UU asalnya. Di samping permasalahan terkait 3 bidang tersebut di atas, RUU Cipta Kerja juga merubah dan mencabut ketentuan esensial dalam undang-undang sektoral, misalnya Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Sistem Budidaya Pertanian, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Panas Bumi, Undang-Undang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Perumahan dan Pemukiman, dan Undang-Undang Rumah Susun. Dampaknya adalah terabaikannya keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat, petani, dan pihak-pihak terdampak lainnya. Bidang investasi pemerintah dan percepatan strategis nasional. Ketentuan tentang investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional merupakan norma baru yang diperkenalkan oleh RUU Cipta Kerja. Dalam hal proyek strategis nasional, pemerintah pusat atau pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menyediakan lahan, sehingga terdapat kesan bahwa pemerintah hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, sedangkan aspek lain seperti sosial dan lingkungan tidak menjadi perhatian. Bidang kawasan ekonomi. Hal yang disoroti dalam konteks kawasan ekonomi salah satunya adalah penghapusan ketentuan wajib andal dalam melakukan usaha di kawasan ekonomi khusus dengan digantikan oleh persetujuan lingkungan. Konsekuensinya, penyederhanaan ini berpotensi menimbulkan dampak bagi lingkungan hidup dan masyarakat di sekitar kawasan. Selain itu, penyederhanaan kriteria penentuan lokasi kawasan ekonomi khusus dan penyederhanaan prosedur pengusulan yang tidak lagi dilakukan berjenjang, sehingga dapat memunculkan ketidaksinkronan penataan kawasan antara pusat dan daerah. Paradigma RUU Cipta Kerja ini patut dipertanyakan. Pada prinsipnya, RUU ini mendasarkan argumentasi akademisnya pada pendekatan pembangunan ekonomi, sehingga berpotensi menyebabkan kemunduran dalam praktek pembangunan yang telah berjalan menggunakan pendekatan inklusivitas dengan model pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Berikutnya, demi kepentingan investasi ini, RUU Cipta Kerja mengabaikan partisipasi publik. Hal ini tidak saja terjadi pada proses perancangan RUU-nya, namun juga dalam substansi yang diaturnya. Sedari awal, ada kesan bahwa partisipasi publik dianggap sebagai hambatan yang harus dihindari. Selanjutnya, demi kemudahan investasi, proses-proses perizinan dipusatkan kembali ke Presiden atau pemerintah pusat. Hal ini akan menyebabkan kewenangan otonomi daerah dikurangi, padahal otonomi daerah merupakan upaya untuk mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat yang terkena dampak, sehingga keputusan yang diambil menjadi partisipatif dan demokratis.
RUU Cipta Kerja memiliki permasalahan-permasalahan krusial apabila ditinjau dari aspek metodologis, paradigma, dan substansi pengaturan di dalam bidang-bidang kajian. Kedua, menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mewujudkan pembangunan memang penting. Namun, seyogyanya, upaya ini perlu dibangun dengan tidak mengabaikan prinsip pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Ketiga, terdapat kontradiksi bahwa di satu sisi RUU ini dibuat dengan maksud untuk mengatasi permasalahan overregulated dan overlapping pengaturan di bidang terkait pembangunan dan investasi. Namun di sisi lain, RUU Cipta Kerja mensyaratkan adanya sekitar 500 aturan turunan sehingga berpotensi melahirkan hyperregulated dan pengaturan yang jauh lebih kompleks. Terakhir, partisipasi merupakan aspek penting dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, RUU Cipta Kerja perlu ditarik kembali oleh pemerintah karena membutuhkan penyusunan ulang.